Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Saya kembali lagi ke Pak Willy. Pak Willy, sebenarnya bagaimana kemudian masing-masing menteri ini ditugaskan untuk masing-masing negara? Misalnya kemudian Menteri SDM untuk Timur Tengah, kemudian Kepala Bappenas Sofyan Djalil untuk Jepang, kemudian Menteri BUMN untuk RRT, Kelautan untuk Amerika dan Rusia. Adakah kemudian preferensi khusus memilih negara tertentu dengan menteri-menteri ini? Kalau itu saya tidak bisa jawab, mungkin harus ke Presiden, karena yang saya tahu bahwa kenapa, karena I'm reporting to Pak Sudirman Said, yang saya tahu karena ketika itu memang secara khusus Presiden meminta Menteri SDM untuk ikut dalam kunjungan ke Timur Tengah. Kebetulan di Timur Tengah itu cukup banyak portfolio energi dan beliau ditugaskan. Itu yang bisa saya. Oke, kalau Pak Sudirman mungkin nyambung karena industrinya sama. Tetapi bagaimana kemudian dengan menteri-menteri lain yang mungkin industrinya berbeda, mereka tidak punya pengetahuan atau knowledge terhadap industri itu, bagaimana kemudian memastikan bahwa dalam deal-deal ini memang sudah sesuai dengan best interest terbaik untuk Indonesia begitu? Ini urusan koordinasi, karena hal yang sama juga terjadi ketika kita harus mengurusi minat investasi dari Uni Emirat Arab untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus di salah satu kawasan ekonomi khusus di Sumatera. Yang harus dilakukan adalah koordinasi dengan menteri terkait. Jadi koordinasi dengan Menteri Perhubungan, koordinasi dengan BKPM, dan karena relasi yang baik yang terjalin di antara menteri, persoalan koordinasi itu tidak ada masalah. Ketika kita ke Qatar, kemudian ada aspek koordinasi yang harus dilakukan karena itu terkait dengan program telekomunikasi. Pak Sudirman angkat telepon Pak Rudiantara dan masalahnya selesai. Jadi sebenarnya ini persoalan smooth communication dan smooth coordination ya. Dan itu yang saya kira environment yang dikembangkan dari pentingnya ada orang-orang yang sangat dekat di sekitar Presiden kemudian mengurusin ini gitu dan memastikan bahwa apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden ketika berkunjung ke negara itu bisa ditindaklanjuti sampai tuntas. Gitu. Jadi selama ini koordinasi itu tidak ada masalah, karena kalau kritik terhadap menterinya Jokowi itu masalah pertama adalah koordinasi dan kemudian ada ketidaksambungan suara begitu di dalam antara menteri-menteri. Tapi kalau selama ini yang Anda rasakan, yang saya amati dengan proses investasi Timur Tengah yang berjalan itu tidak ada masalah. Dari Qatar angkat telepon Menteri A, dari Arab Saudi telepon Menteri B, dari kemarin Abu Dhabi telepon Menteri C, dan intensinya adalah menyelesaikan persoalan gitu. Jadi hands on. Kenapa ini bisa sangat cepat? Karena komunikasi menteri ke menteri itu berjalan dengan sangat bagus. Baik, Pak Sony. Kemarin sebenarnya sebelum kemudian ditunjuk ada Menteri Penghubung, pemerintah sudah mengeluarkan 6 paket kebijakan yang sebenarnya tujuannya sama untuk menarik investor asing. Nah, kalau kemudian sampai menteri harus turun menjadi Menteri Penghubung, Anda melihatnya sebenarnya atau dari sisi pengusaha sendiri sebenarnya melihatnya apakah kemarin 6 paket kebijakan itu tidak terlalu efektif? Waduh, Mbak, jangan melihatnya seperti itu. Ini two different things, ya. Paket kebijakan yang dikeluarkan kemarin itu yang menurut saya adalah reformasi yang struktural, ya. Reformasi regulasi. Ya. Itu ada 6 menteri penghubung atau tidak, itu tetap harus dijalankan, dan itu suatu kebijakan yang sangat tepat dan sangat berani kalau menurut saya. Itu satu hal yang harus kita lihat. Jadi hal yang berbeda. Nah, 6 menteri yang ditunjuk sebagai penghubung, karena saya bukan menteri ya. Ada 9 menteri dan 3 kepala badan. Ya, menteri-menteri itu. Saya hanya bisa mengomentari. Tujuannya adalah bagaimana supaya masing-masing negara calon investor besar ini bisa lebih deserve, dilayani dengan lebih baik. Itu tujuannya. Jadi satu paket yang Mbak Tasya tadi sampaikan itu adalah reformasi di dalam bidang regulasi. Yang kedua adalah penugasan khusus kepada menteri-menteri untuk memberikan servis kepada negara-negara yang menjadi sumber
daripada foreign direct investment. Dan kalau saya melihat Pak Sofyan Djalil melaksanakan hal itu dengan baik. Karena saya beberapa kali mempunyai pengalaman, ada investor mempunyai masalah, saya telepon beliau, kita bertemu, beliau dan investor, masalahnya adalah mengenai X, begitu. Langsung pada saat itu juga langsung telepon, akan diadakan pertemuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapin. Investor Jepang sangat surprise. Kalau kemudian ditangani oleh menteri langsung begitu ya? Begitu bicara langsung ditangani pada ketika itu juga. Dia bilang, we have never seen an action as fast as what you do now. Nah, inilah mungkin yang diperlukan, yang diharapkan oleh Presiden Jokowi kepada menteri-menteri yang ditunjuk tadi. Jadi kalau kemudian Anda diminta menjawab pertanyaan apakah ini kebijakan yang cerdas, kebijakan yang brilian, atau ini kebijakan yang justru akan menciptakan peluang atau lubang-lubang potensi pengabaian tugas-tugas menteri-menteri, Anda akan menjawab yang mana, Pak? Yang nomor satu. Yang nomor satu. Yakin saya. Ini kebijakan yang cerdas. Betul. Bahwa kemudian menteri-menteri bertanggung jawab terhadap tiap negara meskipun akan double job ya Pak ya? Tidak ada, saya aja triple job, ya kan? Saya yakin kalau mata saya melihat tipe-tipe menteri yang ada sekarang ini selain capable, they are hard worker and smart. Itu yang membedakan. Mereka itu adalah profesional. It's not a mere birokrat. Beliau ini sudah jam terbangnya tinggi sekali. Pak Sofyan Djalil ini tidak hanya menteri sekali, ya, tapi juga ex pengusaha. Ya. Jadi mindset menteri-menteri sekarang ini sebenarnya fine tune dengan mindset dunia usaha. Dan multitasking berarti ya Pak ya? Bagaimana? Multitasking berarti. Multitasking. Ya? Ke Pak Willy terakhir, Pak Willy, ini kan kalau khususnya untuk Menteri SDM, bukan cuma mengurusi Timur Tengah, ada juga masalah dengan Freeport, sekarang ada lagi tambah masalah MKD. Nah, kira-kira jaminan bahwa semuanya akan bisa teratasi dan dengan imbang, bagaimana tuh Pak Willy? Saya kira kunci keberhasilan dari apa yang sekarang dilakukan oleh Pak Sudirman Said itu the art of management. Jadi bagaimana melead dengan hati yang bersih, komitmen yang teguh untuk berbuat bagi negara dan mendistribusikan tugas dengan baik kepada profesional-profesional yang ada. Tadi disampaikan this is a real professional cabinet dan semua masalah itu tidak satu pun yang tidak ditangani sampai detail ya. Kita tidak menangani masalah di atas meja. Kita turun ke lapangan. Besok Pak Sudirman itu akan ke Cilacap langsung melihat bersama Wakil Presiden untuk melihat HOA. Ya. Hampir tiap hari itu berjalan. Jadi setiap masalah itu diselesaikan tidak di atas meja. Jarang ada di kantor, ke lapangan melihat menyelesaikan berbagai. Meskipun mungkin masalah. Salah satu lebih menerpa lebih kuat daripada yang lainnya. Iya. Tapi semua masalah ditangani dengan serius. Baik. Terima kasih Pak Willy dan Pak Sony untuk waktunya bersama kami di Prime Time Talk.